Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 3 Krian, khususnya kelas 8 yang akan menjalankan AKM. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Pak Rizky akan membahas tentang soal literasi pada tryout AKM yang kedua. Tapi sebelum Pak Rizky menjelaskan pembahasannya, Pak Rizky akan menyampaikan tentang teknik membaca cepat. Ada beberapa teknik untuk membaca cepat, tapi untuk mengerjakan soal AKM, Pak Rizky menyarankan kalian menggunakan teknik skimming. Apa itu teknik skimming? Yaitu membaca secara garis besar untuk mendapatkan gambaran umum isi bacaan tersebut. Untuk melaksanakan teknik ini, langkah pertama adalah kalian harus membaca dulu soalnya. Jadi harus paham dulu apa yang diminta di soal bacaan tersebut. Setelah paham dengan pertanyaannya, baru kalian membaca bacaannya dengan teknik skimming. Mencari garis besar informasinya. Teknik ini biasanya digunakan jika kita membutuhkan satu atau mungkin dua informasi dari bacaan tersebut. Jadi kita cari informasi sesuai dengan pertanyaan, ya, sesuai dengan apa yang diminta di pertanyaan. Baik, langsung kita mulai ya di pertanyaan yang pertama dengan judul bacaan pemakaian robot. Langsung kita menuju ke pertanyaannya. Pada saat teks di atas dibuat, di Singapura pemakaian robot dalam industri sudah mencapai. Nah, di sini yang diminta adalah persentasenya, ya. Nah, langsung kita fokus ke negara Singapura. Di sini sudah ada yang di tabel dengan jumlah robot 658, tapi ini masih dalam jumlah angka, ya. Untuk memperoleh persentase harus kita bandingkan dulu terhadap apa. Nah, kita fokus ke kalimat sebelum tabel ini, ya. Contoh 10 negara pemakai robot terbanyak di dunia untuk 10.000 pekerja industri dengan jumlah robot. Nah, maka angka di sini kita bandingkan dengan 10.000. Baru kemudian dikalikan dengan 100%. Berarti langsung saja ya, 658 per 10.000 bagi 10.000, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, maka dari hitungan ini diperoleh jawaban 6,58% ya. Ini mudah anak sekalian, jadi tidak perlu menghitung rumit-rumit. Tinggal nolnya ini kita hapus. Sorry, kita coret ya. Dan 02 di angka 10.000 juga kita coret. Jadi tinggal 658 per 100 kali persennya ini tadi. Ya. 658 per 100 adalah 6,58. Nah, kemudian diberi persen di belakangnya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, masih dengan bacaan yang sama. Di sini ada bacaan tambahan, ya. Mari kita bahas. Di sini ada tambahan, yaitu robot Cheetah yang diberi nama Atlas mampu menembus kecepatan 30 km per jam. Menurut pembuatnya, dalam waktu dekat dengan kemajuan teknologi, Atlas akan mampu berlari dengan kecepatan mendekati Cheetah sebenarnya, yaitu sekitar 90 km per jam. Pertanyaannya adalah, jika dilakukan lomba lari cepat untuk saat ini, maka untuk lari jarak 100 meter, Atlas akan membutuhkan waktu. Nah, ini pakai ini ya, rumusnya kecepatan. V sama dengan S per T. Atau jika dalam hal ini yang diminta adalah waktunya, berarti T sama dengan S per V. Tapi sebelum kita mulai mengerjakan, di sini satuannya belum setara. Ya. Kecepatannya adalah dalam satuan kilometer per jam, sedangkan jaraknya dalam satuan 100 meter, ya dalam meter ya. Maka kita ubah satuannya.
Nah, di sini adalah ini ya, menggunakan kata-kata ini. Ada kata-kata untuk saat ini. Berarti kecepatan Cheetah atau Atlas itu adalah 30 km per jam, bukan 90 ini ya. Karena yang 90 ini masih dalam rencana. Jadi saat ini dia masih punya kecepatan sebesar 30 km per jam. Nah, kita ubah dulu kecepatannya menjadi satuan meter per detik. Cara mengubahnya seperti ini ya. V sama dengan 30 km per jam. Nah, kita ubah ke meter per detik. Nah, cara mengubahnya mudah anak sekalian ya. Jadi tinggal kita masukkan angkanya 30, kemudian kilometer ke meter itu dikali 1000 ya. Kemudian jam ke detik. 1 jam itu ada 3600 detik. Nah, sama dengan berapa ini? Ini kita coret ya nolnya ya. Nah, ini bisa kita hilangkan nolnya. Ini juga bisa kita hilangkan nolnya. Jadi tinggal 300 dibagi 36. Itu diperoleh sebesar 25/3 ya. Kalau kita sederhanakan. Jadinya 25/3 ya. Tidak Pak Rizky ubah ke desimal ya. Jadi Pak Rizky ubah dalam bentuk pecahan biasa. Nah, baru angka ini ya kita masukkan ke rumusnya kecepatan tadi. Kalau kita mencari rumus kecepatan, itu kan V sama dengan S per T. Sedangkan di soal yang diminta adalah waktu. Berarti kalau waktu rumusnya adalah T sama dengan S per V. Nah, S-nya adalah 100, kecepatannya adalah 25/3. Nah, ini kan 100 per ya, atau 100 dibagi dengan 25/3. Nah, tanda bagi atau per bisa berubah menjadi kali, tapi pecahannya dibalik ya. Jadinya T sama dengan 100 dikali 3/25. 25. Nah, sama dengan berapa? 100 dengan 25 bisa dicoret. 25 jadi 1, 100 jadi 4. 4 dikali 3 sama dengan 12 detik. Nah, jawabannya adalah 12 detik atau yang B. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, masih dengan bacaan yang sama. Pertanyaannya adalah negara pemakai robot paling sedikit berdasarkan tabel pada teks di atas adalah, nah ini ya ada kata kunci nih, berdasarkan tabel. Berarti kita langsung fokus ke tabelnya. Dan ini ya, ada kata-kata pemakai robot paling sedikit. Berarti sudah kelihatannya di tabel. Yang paling sedikit adalah yang paling bawah, yaitu negara Spanyol. Dengan jumlah robot 157 atau 157 untuk 10.000 pekerja. Berarti jawabannya adalah negara Spanyol. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 4. Nah, di sini bacaan berupa infografis tentang kopi ya. Dengan judul ini, nikmatnya kopi bisa bikin ketagihan.
Nah, pertanyaannya adalah efek yang ditimbulkan dari zat adiktif dalam kopi adalah. Langsung kita lihat ke gambar infografisnya ya. Di sini ada A halusinogen, B stimulan, C depresan, dan D euforia. Nah ini ya, ada di bagian atas gambar ini ya. Di sini disampaikan bahwa kopi memiliki zat kafein atau kopi mengandung zat kafein. Keterangannya stimulan bagi sistem saraf pusat. Nah, berarti sudah jelas bahwa efek yang ditimbulkan dari zat adiktif dalam kopi adalah stimulan. Zat adiktif yang dimaksud dalam bacaan ini adalah kafein tadi. Ya, anak sekalian, perlu diketahui ya, stimulan itu biasanya menaikkan efek samping dengan menaikkan efektivitas dan berbagai jenis yang lebih hebat. Seringkali disalahgunakan dalam obat yang ilegal atau kadang juga dipakai atau digunakan tanpa resep dokter ya. Jadi stimulan ini menaikkan kegiatan sistem saraf simpatetik, sistem saraf pusat, atau bahkan kedua-duanya. Berarti untuk ini ya jawabannya adalah stimulan. Jadi stimulan ini efeknya pada syaraf. Soal selanjutnya masih dengan infografis yang sama. Tujuan penulis dalam tulisan di atas itu adalah untuk memprovokasi atau mengajak titik-titik dalam mengkonsumsi kopi. Rasa bersalah, hiburan, takut, atau kehati-hatian. Mari kita lihat gambar infografisnya. Di sini ada efek positif kopi. Ya, jadi ada manfaatnya kopi. Kemudian juga ada tips ya, meminum kopi yang sehat. Nah, di bawah juga ada ini penelitian dari Universitas Catania di Italia ya. Ini penelitian ini menyatakan bahwa kopi mengurangi risiko kardiovaskuler ya. Kardiovaskuler ini adalah penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Hingga 5%, diabetes tipe 2 dan penyakit Parkinson hingga 30% ya. Jadi ini manfaat lain dari kopi. Tapi di sini juga ada efek samping dari kopi yang tidak baik, yaitu kopi bisa menyebabkan risiko keguguran bagi wanita hamil. Janin tidak memiliki enzim metabolisme kafein, terakumulasi dan menyebabkan keguguran. Nah, jadi ini ada efek sampingnya kopi ya. Kemudian di sini juga ada ini ya, minum kopi yang sehat. Jadi beberapa hal yang harus diperhatikan ketika meminum kopi. Di antaranya ini ya, menghindari pemanis buatan, batas minum kopi itu 4 cangkir per hari ya, demikian. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa penulis membuat infografis ini dengan tujuan untuk kehati-hatian ya, agar para peminum kopi berhati-hati dalam meminum kopi tidak asal ya, agar bisa memperoleh manfaat dari minum kopi dan menghindari efek sampingnya tadi. Nah, lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Di soal ini judul bacaannya adalah efek herbisida terhadap tanah. Ya, jadi herbisida ini adalah sebuah obat ya untuk mengendalikan pertumbuhan tanaman liar seperti rumput liar dan lain-lainnya, agar tumbuhan yang kita pelihara bisa tumbuh dengan
maksimal. Nah, langsung kita fokus ke pertanyaannya. Fungsi utama hibrisida adalah, nah ini jelas ya, ada di kalimat yang pertama. Herbisida digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan gulma. Nah ini ya, atau tumbuhan pengganggu pada sistem pertanian. Jadi gulma itu bisa berupa rumput, ya. Istilahnya mereka-mereka yang tanaman-tanaman yang ini ya berkompetisi untuk menyerap nutrisi dari dalam tanah dengan tanaman yang kita budidayakan. Berarti untuk nomor 6 ini jawabannya adalah mengendalikan pertumbuhan gulma. Sudah jelas tadi ya, di kalimat pertama ada. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini ada infografis lagi dengan judul Masa Depan Anak Indonesia. Langsung kita lihat pertanyaannya. Apa yang dapat disimpulkan dari pernyataan pentingnya merencanakan finansial untuk anak? Finansial itu artinya ini ya, keuangan. Jadi finansial itu artinya keuangan. Untuk opsi A, biaya pendidikan meningkat tajam, memasuki tahap sekolah menengah. Kemudian yang B, penyebab anak putus sekolah adalah semakin tingginya tingkat anak Indonesia yang mengalami gizi buruk dan semakin mahalnya biaya pendidikan sekolah. Yang C, biaya pendidikan dari awal sekolah sudah tinggi, terutama pada tingkat perguruan tinggi. Kemudian yang D, anak putus sekolah yang paling tinggi adalah SMK karena rata-rata pendapatan yang berada di bawah rata-rata. Nah, kita perhatikan dulu infografisnya. Kita bisa menjawab pertanyaan tadi ya dari beberapa grafik yang ada di infografis ini. Jadi untuk pernyataan yang A ya, biaya pendidikan meningkat tajam memasuki tahap sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Ini benar ya. Ini sudah bisa kelihatan ya. Jadi ini selama 3 tahun dari 2015 hingga 2017 biaya pendidikan selalu naik. Dari playgroup ya atau PG hingga perguruan tinggi. Trennya selalu naik. Tapi apakah itu merupakan kesimpulan? Bukan ya. Karena di sini ada banyak informasi, tidak hanya biaya pendidikan saja. Kemudian yang B, penyebab anak putus sekolah adalah semakin tingginya tingkat anak Indonesia yang mengalami gizi buruk dan semakin mahalnya biaya pendidikan sekolah menengah. Ya, yang benar ya, tapi ini bukan poin utama dari infografis ini. Nah, inilah jawabannya adalah yang C ya. Biaya pendidikan dari awal sekolah sudah tinggi, terutama pada tingkat perguruan tinggi. Nah, ini benar ya. Bisa dilihat ya. Nah, sangat signifikan kenaikan biaya pada perguruan tinggi ya. Playgroup ini justru mahal ya. Ini ada angka 2,4, 2,5 ini dalam satuan juta rupiah. Ya, jadi ini biaya playgroup ini hampir sama dengan biaya SMA. Ya, tapi ketika di perguruan tinggi atau universitas jauh lebih tinggi lagi ya, hingga angka 8 di tahun 2015 dan mencapai 9,5 juta rupiah di tahun 2017 ya. Jadi ini sudah mewakili semua informasi pada grafik ini ya, grafik biaya sekolah. Berbeda dengan opsi A, B, dan D.
Informasinya benar, tapi belum mengakomodir informasi di grafik ini. Lanjut ke soal nomor 8. Nah, di sini masih dengan infografis yang sama. Tujuan penulis menyajikan data tersebut adalah yang A. Menyadarkan pembaca akan pentingnya merencanakan masa depan anak sejak dini. Yang B. Memperingatkan orang tua akan bahaya stunting terhadap masa depan anak. C. Memberikan data-data tentang jumlah anak yang mengalami gangguan kesehatan. D. Memberikan kesadaran tentang meningkatnya biaya kesehatan anak. Nah, tujuan utamanya adalah yang A ya, menyadarkan pembaca akan pentingnya merencanakan atau menata masa depan anak sejak dini. Karena terkait dengan biaya ya. Jadi biaya untuk sekolah kesehatan itu sangat mahal dan tiap tahunnya cenderung untuk naik. Nah, di sini yang A ini jawaban yang benar ya. Kemudian B memang stunting ini berbahaya untuk masa depan anak, tapi bukan ini fokus dari infografis di atas ya. Sebagai referensi saja ya, stunting itu adalah pertumbuhan anak yang lambat ya, bahkan tidak bisa bertambah tinggi seperti itu. Biasanya gejala sudah muncul ketika anak berusia di bawah 5 tahun. Yang C memberikan data-data tentang jumlah anak yang mengalami gangguan kesehatan. Ini salah juga ya, karena di sini tidak ada info mengenai gangguan kesehatan anak. Hanya ada stunting saja dan kekurangan gizi ini. Kemudian yang D memberikan kesadaran tentang meningkatnya biaya kesehatan anak. Memang benar ini ya, biaya kesehatan tiap tahun naik, tapi bukan itu fokus dari infografis di atas. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang A. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ya, tadi sudah kita alami tadi ya di soal sebelumnya. Bacaan dengan judul efek herbisida terhadap tanah. Variabel bebas pada percobaan di atas adalah, anak-anak sekalian, yang dimaksud dengan variabel bebas itu adalah variabel manipulasi ya, atau sesuatu yang diubah-ubah dalam suatu percobaan. Nah, langsung kita fokus kepada tabel saja. Di sini tabelnya membicarakan tentang dampak dosis herbisida terhadap berat tanaman jagung ya. Dosis herbisida ini dari 10 ppm hingga 100 ppm. Perlu anak sekalian ketahui, ppm itu singkatan dari parts per million ya. Jadi 1 mg per liter. Jadi kalau 10 ppm itu maksudnya 10 mg herbisida dalam 1 liter air. Nah, kembali ke soal. Jadi yang diubah-ubah dalam percobaan ini adalah dosis herbisida. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Ya, diubah-ubah dari mulai tanpa herbisida ya hingga 10, 20 hingga 100 ppm.
Lanjut ke soal berikutnya. Infografis tentang kopi lagi ini ya. Tapi ini tipe soalnya adalah multiple response ya. Jadi ada lebih dari satu jawaban yang benar. Berikut ini pernyataan yang benar terkait kopi adalah yang A, memperkuat daya ingat. Nah ini ada ya di efek positif kopi yang nomor 2, mempertajam daya ingat. Kemudian opsi yang B, bagus untuk tumbuh kembang janin pada ibu hamil. Benar. Nah, ini tidak sesuai ya, karena di bagian bawah ini sudah dijelaskan bahwa kopi bisa menyebabkan risiko keguguran bagi wanita hamil. Ya, jadi yang B ini salah. Kemudian yang C mengandung kafein, ini benar ya anak sekalian. Ada di bagian atas ini ya, kopi memiliki zat kafein, yaitu stimulan bagi sistem saraf pusat. Berarti yang C benar. Kemudian yang D, meminum kopi yang baik adalah setelah makan. Nah ini benar ya. Ada di nomor 1 untuk ini di bagian minum kopi yang sehat. Nah, maka yang D juga benar. Maka yang benar adalah A, C, dan D. Pertanyaan berikutnya tentang ini ya, infografis masa depan anak Indonesia. Tadi sudah kita bahas sekilas. Langsung ke pertanyaannya, mengapa merencanakan keuangan jangka panjang secara matang sangat penting? Untuk yang A, jadi ini soalnya multiple respon ya. Ada 2 jawaban atau 3 atau bahkan mungkin 4 yang benar. Yang A dulu, rendahnya jumlah pekerja anak. Nah ini salah ya. Ada di lingkaran ini anak sekalian. Jumlah pekerja anak mencapai 1,6 juta, artinya angka yang tinggi ya. Jadi A ini salah. Kemudian yang B, biaya pendidikan semakin mahal, ini benar ya. Dari grafik ini kelihatan dari tahun ke tahun, dari 2015 hingga 2017 biaya pendidikan naik 6% ya, rata-rata kenaikan per tahunnya. Jadi B ini benar. C, tingginya angka putus sekolah. Nah ini benar ya, ada di grafik yang paling bawah nih nak, yang disimbolkan dengan pensil ini ya. Angka putus sekolah tinggi. Ini dari SD hingga SMA atau SMK. Tinggi sekali. Ini 3251 ini dalam satuan ini ya, dalam 1000 orang. Jadi kalau tertulis 32 berarti ada 32.000 orang. Maka ini benar. Kemudian yang satunya D ini juga benar. Yang biaya kesehatan terus meningkat ini benar ya. Di grafik yang atas ini ya. Tarifnya dari 2015 hingga 2017 trennya terus naik. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Efek herbisida terhadap tanah. Ini sudah kita baca tadi. Nah, ini juga masih di soal multiple response. Jadi ada lebih dari satu jawaban ya. Dari tabel hasil percobaan diperoleh. Nah, dari pertanyaan ini langsung kita fokus ke tabel saja. Herbisida B dengan dosis 10 ppm menghasilkan tanaman jagung yang lebih berat daripada jagung tanpa hibrisida. Herbisida B, dosis 10 ppm 16,6. Yang tanpa herbisida adalah 16 gram. Berarti ini benar ya. Lanjut ke yang B. Variabel terikat dari percobaan tersebut adalah, nah variabel terikat itu adalah variabel respon. Ya, jadi hasil dari perubahan
variabel bebas atau variabel manipulasi. Tadi kan kita sudah menjawab bahwa variabel bebas atau variabel manipulasi dari percobaan ini adalah dosis ppm. Dari berubahnya dosis ppm itu apa yang kita peroleh? Nah, kita kembali ke tabel. Di sini terlihat ya, jadi perubahan dosis herbisida berpengaruh pada berat rata-rata tanaman. Semakin tinggi dosis herbisida, berat tanamannya semakin berkurang atau semakin kecil. Ya, jadi berat rata-rata tanaman ini adalah variabel terikatnya. Di sini yang B variabel terikat dari percobaan tersebut adalah berat rata-rata tanaman jagung. Berarti ini benar. Kemudian yang C variabel kontrol dari percobaan tersebut adalah dosis hibrisida. Yang dimaksud dengan variabel kontrol itu adalah hal-hal yang tetap, ya, tidak diubah-ubah selama percobaan berlangsung. Nah, ini salah berarti ya. C di sini adalah dosis herbisida. Ini salah ketik ya. Ini adalah salah ya pernyataannya. Kenapa? Karena justru ini yang diubah-ubah, dosis herbisidanya. Kemudian yang D, tanaman jagung dengan herbisida selalu memiliki berat tanaman yang lebih besar dibanding tanaman jagung tanpa herbisida. Ini salah ya. Kenapa salah? Karena ada ini B ini ya. Herbisida B 10 ppm ya, dengan herbisida B 10 ppm ini justru lebih berat tanaman jagungnya dibanding tanaman jagung tanpa herbisida. Berarti yang benar adalah A dan B. Kemudian yang terakhir, soal dengan tipe short answer atau jawaban pendek. Pertanyaannya adalah zat yang menyebabkan adiksi pada kopi adalah, zat adiksi itu adalah kafein ini ya. Tadi sudah Pak Rizky sampaikan bahwa zat adiktif pada kopi adalah kafein. Nah, demikian pembahasan soal literasi tryout AKM yang kedua dari Pak Rizky. Semoga bermanfaat, semoga AKM-nya sukses. Pak Rizky akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.